Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Mulai hari ini kita hari ini akan full bahas reading. Karena sebelum-sebelumnya kita sudah sering ya bahas structure sama written expression. Kali ini kita bahas reading. Mudah-mudahan kekejar semua materinya untuk reading. Minggu depan kita akan mulai masuk ke listening. Minggu depannya lagi listening lagi, dan minggu selanjutnya baru kita ujian. Ya, sekarang saya share screen dulu ya, sebentar. Sorry. Ya, sudah kelihatan screen share-nya? Sudah kelihatan belum screen share-nya? Belum, Miss. Oh, sorry. Belum, Miss. Oke. Sebentar ya. Sekarang sudah? Sudah. Oke, terima kasih konfirmasinya. Saya izin mute dulu semuanya ya untuk masuk ke penjelasan. Oke, nah kemarin kita sudah belajar mengenai mencari informasi yang general atau umum ketika membaca teks-teks soal TOEFL. Nah, tapi TOEFL itu kan dia ngeceknya, dia menguji kemampuan bahasa Inggris kita dari mengetahui yang general sampai mengetahui yang spesifik, dari yang eksplisit sampai yang implisit. Jadi luas range-nya. Nah, kemarin kita sudah bahas yang pertama, nyari main idea dalam satu paragraf. Yang kedua, bagaimana paragraf itu disusun, struktur dari paragraf. Nah, kali ini kita akan bahas yang informasi yang lebih spesifik. Nah, seringkali di soal TOEFL ada pertanyaan yang lebih detail lagi. Jadi kalau misalnya kemarin kita baca satu kalimat pertama, satu kalimat terakhir, kita bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, kali ini kita harus baca dengan lebih spesifik. Jadi mencari keyword yang memang sesuai dengan apa yang ditanyakan. Lalu mencari jawaban yang memang dimaksud itu jawaban yang mana. Nah, ini kemampuannya butuh lebih komprehensif lagi, lebih memahami teks secara lebih detail. Nah, biasanya ada satu teks passage itu nanti pertanyaan detailnya bisa sampai 2 atau 3 atau lebih ya, bisa lebih dari 1. Nah, tapi biasanya itu urutan. Jadi biasanya misalnya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, nomor 1 itu biasanya ketemu di teks bagian atas, nanti nomor 2 di teks bagian bawah, nomor 3 di bagian bawahnya lagi. Jadi ngurut gitu biasanya. Nah, secara umum, tapi kadang-kadang juga nggak urut, tapi seringnya umumnya urut. Nah, nanti ketika di pilihannya, walaupun kita mencari informasi yang ada di teks, tapi pilihannya tidak mungkin teksnya persis sama dengan yang ada di teks. Jadi mereka soal TOEFL akan mengubah struktur kalimatnya, tapi sebenarnya maksudnya sama. Nah, ini kita sebut sebagai paraphrasing. Nah, misalnya susah deh cari contohnya, nanti langsung kita coba aja ya. Jadi tidak memakai kata yang persis sama dengan yang ada di teks, tapi sebenarnya maksudnya sama. Nah, makanya bahkan kadang malah kalau katanya persis sama, itu justru bisa jadi pengecoh. Jadi kita perlu bisa memahami pilihan itu maknanya apa, dan sebenarnya yang di teks itu maknanya apa. Jadi bisa tahu jawabannya yang benar yang mana, walaupun ada teks yang sama. Karena seringnya justru teksnya nggak sama, di paraphrase lagi sama dia. Nah, contohnya, kita coba contoh ini ya. Williamsburg is a historic city in Virginia, situated on peninsula between two rivers, the York and the James. Jadi ada kota historis namanya Williamsburg, itu kotanya ada di Virginia, terletak di peninsula itu seperti semenanjung antara dua kali, yaitu kali ini dan kali ini. Berarti dia bicara tentang si Williamsburg yang merupakan kota sejarah. Nah, pertanyaan nomor 1 adalah, according to the passage, Williamsburg is located di mana, gitu kan? Berarti tanyanya posisinya adalah Williamsburg itu ada di mana, gitu.
Nah, di teks ini kita di kalimat pertama ini kita sudah langsung dapat jawabannya bahwa dia ada di Virginia, ada di peninsula, di semenanjung, between two rivers, di antara dua sungai atau kali, yaitu the York and the James. Ini berarti nama kalinya. Nah, berarti nomor 1 ini jawabannya yang mana? Yang A, B, C, atau D? Boleh di-unmute kalau mau jawab. Ada jawaban? Ya. Tadi kan sudah di sini ya, bahwa dia terletak di semenanjung di antara dua sungai. Nah, berarti apakah on an island? Iya, memang on an island pasti, cuman tidak itu, bukan itu yang dijelaskan. Kemudian in the middle of river, di tengah sungai, enggak kan ya? Bukan. Di antara York and James Smith, di antara D. Ya, jawabannya yang benar yang D. Saya bahas dulu kenapa yang C salah. Where the York and the James Smith. Kalau where the York and the James Smith berarti kan ada sungai York, ada sungai James. Dia ketemu di satu muara. Nah, itu baru itu yang dimaksud dengan where the York and the James Smith. Tapi kan posisinya bukan di situ, tapi di antara York sama James. Nah, jadi di sini bilangnya with rivers on two sides. Jadi ada kalinya di dua sisi yang sini dan sisi yang sini gitu, dan dia on a piece of land. Nah, ini perbedaan dengan teksnya adalah on a piece of land ini maksudnya peninsula, di sebuah daratan, yaitu peninsula daratannya. With rivers on two sides, between two rivers. Ya, jadi kalimatnya tidak persis sama. Nih, between two rivers ini diganti dengan sama dia with rivers on two sides. Gitu. Jadi kalimatnya tidak persis sama, tapi maknanya sama. Jadi memang harus lebih mengerti sekarang makna dari kalimat dan jawabannya. Oke, selanjutnya ya. Sekarang the passage indicates that Jamestown. Sekarang kita bahas tentang Jamestown. Kita cari Jamestown, ketemu. Nah, kita ketika nyari cepat itu, itu kita baca skimming. Jadi tidak perlu baca bener-bener it was settled by gitu. Tapi kita cari dulu keywordnya. Oke, Jamestown berarti bahas ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berkaitan dengan Jamestown. Coba kita lihat ya. Baru setelah itu kita baca dengan lebih detail. It was settled by English colonists in 1633, 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Berarti Williamsburg ini settled ditempati oleh English colonists, penjajahan Inggris pada tahun segini, 26 tahun setelah permanent English colony di Amerika, yang settled di Jamestown, gitu. Berarti Jamestown itu adalah kota yang di Amerika yang ditaklukkan ya 26 tahun sebelum 1633. Jadi kan dia si Williamsburg itu kan dia ditempatinya tahun 1633 oleh penjajah dari Inggris 26 tahun setelah kota Amerika pertama, yaitu Jamestown. Berarti Jamestown itu dijajahnya kan bukan tahun 1633. Berarti yang A ini salah. Yang A ini salah karena Jamestown bukan di settled 1633. Yang settled 1633 justru kan nama kotanya? Williamsburg. Kemudian yang kedua, was settled 20 years after Williamsburg. Salah ya. Karena kan walaupun ada 26 years juga nih sama-sama. Tapi hati-hati, kalau ini dia ngomongnya bahwa si Williamsburg itu ditaklukkan 26 tahun setelah Jamestown.
Nah, di pertanyaannya dia kebalik. Bahwa Jamestown adalah ditaklukkan 26 tahun setelah Williamsburg. Berarti salah yang C. Oke. Yang benar jawabannya yang C, terima kasih. Was the first permanent colony in America. Nanti kita bahas. Sekarang saya bahas dulu yang D, kenapa salah. Was originally named Middle Plantation. Ini kita belum baca sampai sini sih. Yang di paragraf selanjutnya nih, di kalimat selanjutnya, in the beginning, the colony at Williamsburg was named Middle Plantation because berarti yang dinamain Middle Plantation bukan Jamestown, tapi Williamsburg, gitu. Yang C, was the first permanent English colony in America, benar. Kata-katanya di sini, the first permanent English colony in America. Nah, kebetulan benar-benar nih sama apa namanya? Kalimatnya persis sama, tapi jarang yang seperti ini. Oke, sekarang selanjutnya ya. Oke, yang selanjutnya. The passage states that the name Middle Plantation. Nah, sekarang ditanya tentang Middle Plantation-nya. In the beginning, the colony at Williamsburg was named Middle Plantation because of its location in the middle of the peninsula. Berarti kenapa dibilang Middle Plantation? Karena lokasinya ada di tengah-tengah peninsula itu. Kemudian, the site of Williamsburg had been selected by colonists because the soil drainage was better there than at the Jamestown location, and there were fewer mosquitoes. Williamsburg itu dipilih sama para penjajah karena tanahnya bagus, kemudian dibandingkan dengan Jamestown, kemudian nyamuknya lebih sedikit. Nah, kita sekarang sudah baca keseluruhan paragraf. Sekarang nomor 3. The passage states that the name Middle Plantation is a more recent name than Williamsburg. Ini salah. Kenapa? Karena kan justru dulunya dinamain Middle Plantation dan sekarang baru namanya Williamsburg. Kata kuncinya adalah in the beginning was named Middle Plantation. Berarti di awal dinamakan Middle Plantation. Sekarang udah bukan itu lagi. Kemudian yang B, derived from the location of the colony on the peninsula. Mungkin ini benar karena di sini kan dikasih tahu bahwa because of its location in the middle of the peninsula. Refers to the middle of part English that was home to the colonies. Tidak ada hubungannya dengan Jamestown ya. Was given to the new colony because it was located in the middle of several plantation. Tidak ada informasi tentang ini juga. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Nah, dari sini kita lihat bahwa dia mulai menanyakan ke pertanyaan yang lebih spesifik lagi. Jadi tidak hanya general idea, topik, atau struktur paragraf, tapi benar-benar nanyain konten atau isi dari paragraf itu apa. Sampai sini ada yang mau ditanya? Saya lanjutkan ya. Nah, biasanya model-model pertanyaan untuk model soal yang seperti ini adalah yang pertama. Pertanyaannya ini, according to the passage, menurut teks atau menurut paragraf, atau yang kedua, it is stated in the passage, disebutkan di paragraf, atau the passage indicates that, paragraf itu mengindikasikan apa, atau the author mentions that, penulis menyebutkan bahwa, atau which of the following is true. Dari jadi nanti akan ada A, B, C, D. Mana pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Ke skill selanjutnya. Nah, skill selanjutnya adalah menentukan yang implisit kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jadi dia tidak disebutkan dalam paragraf, tapi maknanya bisa kita tangkap secara implisit.
Atau intinya tidak di-stated dan tidak di-mention secara eksplisit dan gamblang. Nah, biasanya ada 3 dari, jadi kan ada opsinya kan ada 4 ya, ada A, B, C, D. Nah, biasanya kalau yang ditanya itu biasanya yang A, B, C-nya atau 3 pilihannya itu nanti dia memang disebutkan di paragraf. Nah, yang satu ini tidak disebutkan di paragraf, tapi mungkin benar. Berdasarkan paragraf itu bisa jadi benar secara implisit. Nah, bisa ada 2 tipe jawabannya. Misalnya pertama, ada 3 jawaban benar dan 1 jawaban yang tidak dibahas di teks, atau 3 jawaban benar tapi 1 salah. Jadi antara 2 ya, jawaban yang ditanya itu memang benar tapi nggak disebutin aja di teksnya, atau jawaban itu memang salah berdasarkan teksnya. Jadi misalnya di teksnya, type A is not good misalnya gitu ya. Saya ngarang sih contohnya. Nah, kemudian di jawabannya adalah type A is good gitu. Tipe A adalah bagus gitu. Nah, itu kan berlawanan, kontradik. Berarti itu jawaban yang salahnya atau yang tidak dimentionnya gitu. Ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke contoh dan latihannya? Oke, kita langsung lanjut aja kalau gitu. Nah, pertanyaan pertama, which of the following is not true about gadget? Dia tanya yang is not true, berarti kita cari yang salah. Berarti ada kemungkinan dia akan bercerita tentang gadget, kemudian salah satu fakta itu tidak disebutkan di situ, atau dinegasikan di paragraf, jadi sebenarnya itu salah. Yang dicari adalah yang itu. Pertanyaan adalah tentang gadget. Nah, sekarang mari kita baca yang tentang gadget. In English, there are many different kinds of expression that people use to give a name to anything whose name is unknown or momentarily forgotten. Dalam bahasa Inggris, ada banyak ekspresi yang digunakan untuk memberikan nama untuk sesuatu yang tidak diketahui atau yang namanya sudah dilupakan. Berarti kita akan bahas tentang different kinds of expression. Berarti paragraf ini, topik main idea-nya adalah different kinds of expression ini. The word gadget is one of such word. Kata gadget adalah salah satunya. Nah, sekarang berarti selanjutnya adalah ngomongin tentang si gadget itu. Pertama, it was first used by British sailor in 1850, 1850, and probably come from the French word gâchette, saya nggak tahu bacanya gimana dalam bahasa Prancis, which was a small hook. Oke, dari kalimat ini kita dapat informasi bahwa pertama kali digunakan oleh pelaut British tahun segini, dan informasi kedua, kemungkinan berasal dari bahasa Prancis gâchette ini, yang artinya ini. Oke? In everyday use, the word has more general meaning. Nah, oke, sampai sini aja penjelasan tentang gadget. Nah, sekarang ini bahas yang lain lagi. Jadi kita tahu nih kapan kita harus berhenti baca. Nah, berarti yang nomor 1, Oke, nomor 1, which one of the following is not true about the word gadget? Yang ini benar tentang gadget, karena gadget awalnya, saya lupa ini ada note-nya. Yang pertama benar, karena memang walaupun tidak spesifik tentang gadget, tapi memang gadget digunakan ketika ketika benda itu belum diketahui nama bahasa Inggrisnya apa. It was used at the beginning of 19th century. Ini sebenarnya benar karena 1850-an itu hitungannya abadnya ke atas. Jadi kalau misalnya kita abad 1850 itu disebutnya
naiknya ke atas abad ke-19. Jadi kalau misalnya 18 ke atas, 1820, 1825 itu pembulatannya ke atas disebutnya abad ke-19. Kayak misalnya sekarang kita tahun 2020, kita bilangnya udah bukan abad 20 tapi abad 21 gitu. Jadi yang ini benar. It most likely came from a word in French language. Benar juga. It is first known use was by British sailor. Benar juga British sailor. Oke, sorry ini kayaknya saya skip. Mungkin kemungkinan yang ya. Kemungkinan kalau gini saya akan prefer pilih yang B. Karena ini tidak secara spesifik sama dengan yang ini, 1950. Tapi ini agak-agak gray area sih. Gitu. Jelas nggak sampai sini? Oke, yang nomor 2. Which of the following is not mentioned in the passage as an expression for something that is not noun? Mana yang tidak disebutkan sebagai ekspresi yang dipakai untuk menyatakan sesuatu yang tidak diketahui? Kita baca lagi lanjutannya ya. Other words are also used to give a name to something unnamed or unknown, and these words tend to be somewhat imaginative. Kata-kata lain juga digunakan untuk memberikan nama ke sesuatu yang belum dikasih nama dan belum diketahui. Dan kata-kata ini biasanya lebih imajinatif. Some of the more commonly used expression are bla 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 bla. Kemudian dia ngasih contoh nih beberapa contoh ekspresinya. What do you call it? A what's this? A thingamabob? A thingamagic? A doodat? A doohickey? Dia nyebutin kata-katanya. Nah sekarang mana yang tidak disebutin di atas sebagai kata-kata ini? A thingamabob disebutin. A gadget? Iya. A doohickey? Iya. Yang di. A what is it? Nggak disebutin. Nah ya. Jadi jawabannya yang D. Yang di. Gitu ya. Jadi tidak benar-benar kalau kita nyari what is it tidak ada di teks ini. Nah, memang yang ditanya adalah yang itu. Kalau yang ini memang tidak disebutin aja, bukan berarti ini salah, tapi ini nggak disebutin gitu. Kalau yang nomor 1 ini tanyanya yang not true atau yang salah. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, sebelum kita lanjut, absen dulu ya. Boleh tolong dibuka kameranya? Sekarang pertemuan ke-9. Ya. Siapa yang belum? Simpai wajahnya boleh tolong dilihatin. Habib, Raisa boleh dibuka fotonya. Habib, Nur Laila, Ivan Fadila, Syukur Marnolinet, Muhammad Dana ya. Ya, hadir nih. Rizky Fatihul, Syaiful, Syukur Marnolinet, Muhammad Yusri, Ivan Fadila, boleh tolong dibuka kameranya? Oke, saya mulai screenshot ya sekarang ya. Herman Zebua, oke. 1, 2. Oke. 1 kali lagi. 1, 2. Jangan dimatiin dulu ya. 1, 2, 3. Syaiful, oke, nyala ya. Aku kira itu foto Mbak Silvi, hitam doang soalnya. Oke, kalau yang tadi belum kesempatannya nyalain kamera, boleh nanti dinyalain ketika sudah di akhir ya. Nah, sekarang saya lanjut lagi screen share-nya.
Hadir, Bu. Iya. Nah, sorry, kelewatan. Nah, biasanya pertanyaannya tadi untuk yang implisit itu adalah pertama, which of the following is not stated? Di mana di bagian bawah ini yang tidak disebutkan. Yang kedua, which of the following is not mentioned? Sama sih, mention, stated, sama. Which of the following is not discussed? All of the following are true, except, gitu. Jadi bisa dua kemungkinannya jawabannya. Yang pertama, yang memang sekedar tidak disebutkan. Tapi yang kedua, yang memang salah menurut paragraf. Oke, sekarang lanjut ke skill berikutnya, yaitu menemukan pronoun referent. Jadi kalau misalnya kita, sebelumnya kita sudah bahas tentang pronoun ketika bahas structure, jadi tidak mungkin ketika kita bikin kalimat itu semuanya disebutin. Misalnya, Syaiful pergi ke supermarket, Syaiful membeli selimut, kemudian Syaiful makan, dan selimutnya ditaruh di mobil. Kemudian Syaiful membayar ke kasir. Nah, itu akan sangat boring kan, kalau dari segi bahasa. Jadi, biasanya kita ganti, misalnya Syaiful pergi ke supermarket, kemudian dia membeli ini. Ada kata dia. Dianya itu kan sebagai kata ganti. Nah, di sini biasanya nanti ditanya nih, misalnya, kalimat pertama kita baru ngomong, Syaiful pergi ke supermarket dan membeli selimut. Dia membayar barang belanjaannya menggunakan cash, misalnya kayak gitu kalimatnya. Terus ditanya, dia itu merujuk kemana? Opsinya adalah A, Syaiful, B, selimut, C, apa tadi ya, supermarket, gitu. Jadi nanti ditanya, dianya itu maksudnya siapa? Berarti kan kalau dalam kasus tadi, dia itu merujuk ke si Syaiful kan. Nah, sama posisinya, konteksnya seperti itu. Sekarang mari kita coba. Nah, nanti ketika kita mencari, akan dikasih tahu nih, misalnya nomor 1 nih ya, the pronoun they in line 5 refers to. Nah, biasanya di soal TOEFL itu di sebelah kirinya sudah ada ininya nih, keterangan line-line-nya gini. Jadi kita bisa lebih mudah untuk menghitung. Kalau misalnya tanya line 8, oh berarti kita cari line 5, 6, 7, 8 gitu. Maksudnya apa? The pronouns they in line 5 refers to. Oke, sekarang kita sudah ketemu they yang dimaksud yang mana, yaitu they yang ini. Nah, karena ditanya refers to apa, pasti subjek atau noun-nya yang dimaksud itu pasti ada sebelum si they ini. Jadi jawabannya pasti ada di depannya, di sini. Tidak mungkin di belakangnya, karena kan they itu kan di pronoun itu atau kata ganti kan digunakan untuk merefer sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi pasti adanya di depan. Sekarang mari kita baca sampai ke tahap they ini ya. Oke, pertama. Carnivorous plants such as sundew and the Venus flytrap are generally found in humid areas where there is an inadequate supply of nitrogen in the soil. Tanaman karnivora seperti sundew dan Venus flytrap biasanya ditemukan di humid areas atau area yang lembab, where there is an inadequate supply for nitrogen in the soil, di mana suplai nitrogen di tanahnya tidak cukup, inadequate. In order to survive, these plants have developed mechanism to trap insects within their foliage. Supaya bisa survive, tanaman ini memiliki mekanisme untuk menangkap serangga within their foliage. Mungkin itu bagian dari tubuh tanaman itu ya, saya juga tidak yakin itu apa. They have digestive fluids to obtain the necessary nitrogen from the insect.
Sekarang they ini maksudnya siapa? Apakah area lembab? Apakah tanamannya? Apakah serangganya? Atau Masih, apakah Miss. Atau apakah cairan pencernaannya? Ya, betul, jawabannya yang C. Jawabannya yang B. B. Kenapa yang B? Saya ulangi lagi ya. Tanamannya, Miss. Betul, tanamannya. Jadi, they have digestive fluid to obtain the necessary nitrogen from the insect. Jadi, pasti bukan inseknya. Berarti, si tanamannya itu punya cairan khusus untuk mengambil nitrogen dari si serangganya. Gitu. Yang humid areas jauh ya, yang insect juga agak salah karena tadi digestive fluids. Nah, digestive fluids ini disebutinnya setelah kata they-nya. Jadi sebenarnya itu nggak mungkin. Karena dia pasti sudah disebutkan di sebelum they-nya. Jadi digestive fluid salah. Oke, selanjutnya number 2. The pronoun it in the line 8 yang ini refers to apa? Sekarang mari kita baca lagi. Tadi udah ya, they have digestive fluids to obtain the necessary nitrogen from the insects. These plants trap the insects in a variety of ways. Tanaman-tanaman ini menangkap serangganya dengan jalan yang beragam, cara yang beragam gitu kali ya. Sanju has sticky hairs on its leaf. Punya rambut yang lengket di daunnya. When an insect lands on these leaves, it get caught up in the sticky hairs. Oke, berarti it-nya ngomongin siapanya? Kita baca ya. Sanju punya rambut yang lengket di daunnya. Ketika seekor serangga mendarat, dia tertangkap oleh rambut yang lengket itu. Berarti itu atau dia tapi untuk benda, merefer ke siapa? Apakah variety, apakah tanaman sanjunya, apakah serangganya, atau apakah daunnya? Yang mana? Serangganya, betul. Jadi gitu ya. Dia akan merefer ke sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Saya hapus. Oke. Nah, biasanya nanti ini bisa sangat beragam banget. Ini kan tadi kebetulan dua-duanya sebagai subjek ya. They sama it. Dua-duanya sebagai subjek. Tapi kadang-kadang dia sebagai objek dalam bentuk pasif. Kadang-kadang dia juga bisa sebagai bentuk kepemilikan. Jadi bisa sangat bervariasi. That's why kita bahas pronoun dulu kemarin pas structure sebelum kita masuk ke sini. Oke. Nah, biasanya model pertanyaannya adalah gini. The pronoun bla 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 di line berapa refers to which of the following? Refers to apa? Atau bisa juga yang kayak tadi ya. The pronoun ini refers to gitu, simpelnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya langsung lanjut ke skill berikutnya. Nah, skill yang ke-6. Tadi banyak banget latihan sebenarnya untuk masing-masing skill ini, tapi saya cuma ngasih contoh-contoh aja. Untuk latihannya nanti akan saya kirimkan file ini. Malam ini juga ya, mudah-mudahan. Jadi teman-teman bisa coba latihan langsung. Sekarang yang skill ke-6. Yang skill ke-6 sama, dia implied juga, atau implicit, tapi lebih detail, dan biasanya benar-benar tidak secara langsung disebutkan, tapi maknanya secara implisit gitu. Jadi kayak
perlu dapat sense nih, maksudnya apa sih nih kalimat ini. Kalau tadi kan implied juga, cuman sebenarnya jelas ya, benar atau salah. Kalau ini ada konteks atau ada makna yang perlu kita simpulkan sendiri secara implisit itu. Gitu. Jadi kita tarik kesimpulan. Oke, sekarang contoh nih. The Hawaiian language. Oke, saya baca dulu soalnya ya. Biasanya triknya adalah baca dulu soalnya baru cari di paragrafnya. Which of the following is probably not a Hawaiian word? Jadi bakal ada contoh kata-kata mana yang kemungkinan bukan merupakan bahasa atau kata dalam bahasa Hawaii. Sekarang mari kita baca teksnya. The Hawaiian language is a melodious language in which all words are derived from alphabet of only 12 letters. The 5 vowels, a, i, o, e, o, and the 7 consonant, h, k, l, m, p, w. Gitu ya. Berarti, bahasa Hawaii itu adalah bahasa yang sangat melodi, yang kata-katanya diturunkan dari hanya 12 huruf, yaitu 5 huruf vokal dan 7 huruf konsonan. Nah, sekarang berdasarkan informasi ini, mari kita coba jawab pertanyaannya. Which of the following? Oke, kita baca lanjut dulu ya. Each syllable in the language ends in a vowel. Setiap suku kata dalam bahasa ini berakhir di vowel tuh huruf vokal, dan 2 konsonan tidak mungkin barengan. Tidak mungkin ada 2 konsonan yang berbarengan. Sehingga huruf vokal, so vowel have much higher frequency in the Hawaiian language than they do in English. Sehingga huruf vokal memiliki frekuensi yang lebih tinggi kemunculannya dalam bahasa Hawaii dibandingkan dengan bahasa Inggris. Oke, kita sudah punya rule mengenai bahasa Hawaii. Pertama, hanya terdiri dari 12 huruf, 5 vokal, dan 7 konsonan. Kedua, semua suku katanya berakhir dalam huruf vokal. Yang ketiga, konsonan tidak pernah ada berbarengan. Oke, kita sudah punya 3 rule itu berdasarkan paragraf ini. Sekarang mari kita jawab pertanyaannya. Which of the following is probably not a Hawaiian word? Berarti kita cari nih dari 4 kata ini, mana yang tidak mengikuti rule Hawaiian language yang tadi. Mahalo. Oke, saya tampung dulu ya. Mahalo. Kira-kira benar? Kita cek huruf konsonannya. M, H, L ada ya. M, H, L ada. A, A, O ada ya, huruf vokalnya semuanya. Semua suku katanya berakhir dengan huruf vokal. Ma, ha, lo. Tidak ada huruf konsonan yang berdempetan. Berarti ini benar. Yang kedua, mahi, mahi. Mari kita cek dulu konsonannya. Kalau vokal aman lah ya, karena kan 5-5-nya dipakai. Mahi, mahi. Cuman M sama H. Ada ya. Kemudian suku katanya berakhir dengan vokal atau tidak? Ma, hi, ma, hi. Berarti iya. Ada nggak konsonan yang berdempetan? Tidak ada. Berarti mungkin ini memang bahasa Hawaii. Sekarang yang C, McClea. Hurufnya adalah M, K, O. Ada ya huruf konsonannya semua. Apakah suku katanya berakhir dengan huruf vokal? McClea. Salah ya? Sudah ada sudah dilanggar di situ karena berakhir dengan suku kata konsonan. Kemudian dia ternyata melanggar juga rule yang ketiga, yaitu tidak ada konsonan yang berdempetan. Ini ada konsonan yang berdempetan, K dan L.
Ini kemungkinan salah. Yang terakhir, moana. Mo, a, na. Cocok ya. Semua suku katanya berakhir dengan vokal dan tidak ada konsonan berdepetan. Hurufnya juga sama, dan en. Oke. Jadi yang C ya jawabnya. Clear nggak? Jadi kadang nih kita harus nyimpulin sendiri, tidak disebutkan nih kata-kata yang bahasa Hawaii mana aja. Tapi berdasarkan rule ini, kita harus menyimpulkan apakah ini bahasa Hawaii atau bukan. Gitu. Nah, kemudian yang number 2. It is implied that luau is apa? Apakah itu tarian, apakah itu makan-makan, apakah konser, atau apakah bahasa? Mari kita lihat teksnya. Mana luau? Ini ya, luau. Oke, sebelum kita, saya nggak mau baca kalimat depannya, saya mau langsung di sini aja. The visitor might attend an outside luau where everyone eats too much and may be invited afterwards to dance the hula. Berarti kemungkinan luau itu apa? Apakah dance? Apakah feast? Apakah concert? Yang di Yang apa? Sorry? yang di Feast, ya betul. Jawabannya yang B. Yang B ini feast itu artinya kayak makan-makan gitu ya. Pesta makan itu namanya feast. Kata kuncinya adalah di sini. This visitor might attend an outside luau where everyone eats too much and may be invited afterward to the dance hula. Berarti kalau hula itu berarti dia kemungkinan dia adalah nama sebuah tarian. Nah, berarti karena ada kata-kata eats too much, berarti kemungkinan itu adalah acara makan-makan. Nah, acara makan-makan itu berarti jawabannya yang feast. Dari sini ada pertanyaan? Lanjut. Lanjut ya. Nah, di sini. Sorry. Nah, biasanya pertanyaannya seperti ini. It is implied in the passage that secara implisit passage itu berkata bahwa it can be inferred from the passage that dapat diinterpretasikan, bisa disimpulkan gitu ya. It is most likely that kemungkinan besar bahwa atau what probably happened. Gitu. Sorry, saya mau coba cek dulu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Menjawab pertanyaan transisi dengan benar. Nah, biasanya pertanyaannya itu pertanyaan transisi itu lebih ke ini loh, paragraf 1 sama paragraf 2, itu gimana linking ideas-nya, kemudian hubungan antara satu paragraf dengan paragraf yang lain, itu gimana, ini mirip sama yang kita udah bahas beberapa minggu yang lalu pada pertemuan sebelumnya. Tapi biasanya gini, ada paragraf, kemudian pertanyaannya adalah, kira-kira paragraf sebelumnya membahas tentang apa? Atau ada paragraf, kemudian pertanyaannya adalah, kira-kira paragraf setelahnya membahas tentang apa? Gitu. Jadi kita diminta untuk menebak struktur dari passage itu. Kalau yang sebelumnya kan memang strukturnya sudah jelas ya, sudah ada paragraf, kemudian kita hanya diminta untuk bagaimana sih paragraf itu disusun. Nah, kalau sekarang kita diminta untuk menduga atau memperkirakan bagaimana kelanjutan paragraf ini, atau sebenarnya kira-kira sebelum ini paragraf sebelumnya bahas tentang apa ya, kok bisa sampai ke paragraf ini, kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke soalnya. The paragraph preceding this passage must most probably discuss apa? Sebentar.
Boleh dibaca dulu ya, sebentar saya ngecek sesuatu dulu. Oke, pertanyaannya tadi apa? The paragraph preceding this passage most likely discuss apa? Jadi ada paragraf, ini kita dikasih 2 paragraf, pertanyaannya adalah kira-kira paragraf yang mendahului paragraf ini, berarti kita ditanya paragraf sebelumnya, kira-kira membahas tentang apa? Kita baca dulu paragraf keduanya ya, paragraf yang ini, yang pertama ini maksudnya. Another myth of the ocean concerns Davy Jones, who in folklore is the mean-spirited sovereign of the ocean's death. Another myth of the ocean concerns Davy Jones. Mite lain di laut yang concern terhadap Davy Jones, yang dalam folklore tuh apa ya, kayak legenda gitu ya, berarti ini. Nah, sekarang berarti paragraf sebelumnya udah bisa nangkap belum kira-kira tentang apa? Yang si, Miss. Yang si, kenapa bisa berpikir yang si? Betul yang si? Kenapa kira-kira bisa jawab yang si? Itu legenda zaman dulu. Karena dia membahas tentang Tang Ting Dong, Miss. Oke. Membahas tentang folklore atau bahas cerita atau legenda atau hikayat gitu ya. Masa lalu. Tapi ya. Tapi sebenarnya kata kuncinya adalah ini. Another myth. Jadi dia sudah menjawab another myth. Mitos lainnya adalah apa gitu. Karena dia udah ngomong mitos lainnya, berarti kemungkinan di depannya dia sudah membahas suatu mitos yang sebelumnya. Jadi kayak mitos yang pertama bercerita tentang gini karena gini. Paragraf pertama. Paragraf kedua, mitos yang lainnya adalah gini. Karena ada kata-kata mitos lainnya di depan, berarti di paragraf sebelumnya dia sudah pernah membahas suatu mitos atau suatu cerita yang mitos itu. Jadi jawabannya yang C, benar. Sekarang yang nomor 2. The topic of the paragraph following the passage most likely is, berarti pertanyaannya, kira-kira paragraf selanjutnya setelah paragraf kedua ini akan bahas tentang apa? Mari kita baca dulu paragraf kedua bahas apa ya. According to tradition, nih, kita tidak perlu kan membaca ini karena tidak dibutuhkan. Jadi memang kita bisa skimming gitu ya, ambil informasi-informasi yang memang kita butuhkan. Yang tidak butuhkan tidak perlu kita permasalahkan. According to tradition, any object that goes overboard and sinks to the bottom of the ocean is said to have gone to Davy Jones' locker, the ocean-sized mythical receptacle for anything that falls into the water. Berdasarkan tradisi, segala objek yang jatuh dan tenggelam ke dasar laut have gone to Davy Jones' locker. Maksudnya akan masuk ke lokernya si Davy Jones. Yaitu adalah sesuatu yang ukurannya sebesar laut dan secara mitos bisa menerima apapun yang jatuh ke air. Needless to say, any sailor on the seas is not so eager to take a tour of Davy Jones' locker. Nggak perlu diomongin, penjelajah laut atau pelaut di laut tidak begitu bersemangat untuk mengunjungi Davy Jones' locker. Although it might be a rather interesting trip considering all the treasures located there. Walaupun mungkin akan seru sih,
Mungkin perjalanannya akan seru mengingat banyak research itu lebih ke kayak harta karun yang berlokasi di sana. Nah, sekarang kira-kira paragraf selanjutnya bahas tentang apa? Silahkan dibaca dulu pilihan jawabannya. Kira-kira yang A, B, C, atau D? Enggak. Ya, sudah ada jawabannya? Tidak perlu dipungkiri, pelaut tidak ada yang mau ke sana, ke Davy Jones Locker. Although it might be interesting trip, considering all the treasures located there. Jawabannya yang D. Yang B atau D, sorry? D. Yang D, Miss, yang D. Yang D salah ya. Preventing objects from falling overboard. Tidak ada pembahasan tentang itu sebelumnya. Sebelumnya kan bahas gini, pokoknya semua barang yang jatuh ke laut itu bakal masuk ke Davy Jones Locker. Davy Jones Locker itu apa sih? Sesuatu area yang menerima segala sesuatu yang jatuh ke air. Mitosnya itu ya. Dan pelaut-pelaut itu tidak mau mencari si Davy Jones ini. Kenapa? Walaupun mungkin sepertinya akan menarik, mengingat harta karun yang berlokasi di sana, yang ada di Davy Jones. Ya, dia akan bahas tentang valuable items located at the bottom of the ocean. Kira-kira apa ajanya? Ini ke treasures ya. Jadi all valuable items itu treasures itu. Where Davy Jones is found today juga enggak, karena kita nggak bahas sebelumnya tidak ada pengantar menuju ke sana. Jonah and the Whale tidak ada hubungannya juga sama sekali. Oke, clear? Nah, pertanyaannya biasanya gini. The paragraph preceding the passage probably. Paragraf sebelumnya kemungkinan membahas tentang apa? What is most likely in the paragraph following the passage? Paragraf yang selanjutnya kira-kira bahas tentang apa? Biasanya sih kayak gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, biasanya kalau ditanya yang sebelumnya, berarti kunci jawabannya, key untuk menjawabnya mungkin ada di kalimat yang paling atas. Karena kan ditanya yang sebelum itu, berarti kemungkinan kalimat pertama pasti akan lebih nyambung ke paragraf sebelumnya. Kalau ditanya paragraf selanjutnya akan bicara apa, kemungkinan besar kunci jawabannya adalah di kalimat yang terakhir. Karena itu adalah yang mengantar atau yang paling terakhir sebelum pindah paragraf. Gitu. Ya, lanjut ya. Masih banyak. Nah, sekarang skill ke-8 adalah lebih ke vocabularies. Nah, biasanya kan kalau dalam teks itu kita tidak memahami seluruh isi, tidak memahami seluruh kata baik katanya, kata per katanya gitu kan. Nah, tapi kita bisa mengira-ngira ini maknanya apa dengan melihat struktur dari kalimatnya. Biasanya kita kan suka ditanya, misalnya ada pertanyaan tentang kata yang kita nggak tahu. Misalnya tadi kita anggaplah kita nggak tahu gadget itu apa. Kemudian ditanya adalah what gadget means, atau gadget itu sinonimnya apa, atau apa antonimnya dari gadget, atau gadget itu similar meaning-nya kemana gitu. Biasanya kayak gitu.
Nah, biasanya ada dua kemungkinan. Pertama, kalimat paragrafnya memang menjelaskan kata itu artinya apa. Atau yang kedua, kayak tadi contohnya ya, contohnya yang tadi lawi ya, luai. Apa sih yang Hawaii itu yang tentang makanan, yang tentang makan-makan itu. Itu kan memang definisi dari luai deh. Saya lupa, kayak lawi. Nah, itu memang dijelaskan. Memang dijelaskan kan dengan di kalimatnya bahwa itu adalah tempat di mana orang-orang akan makan terlalu banyak. Ya, kita bisa menerka lah. Itu artinya apa berarti lawi itu. Itu yang pertama. Memang dijelaskan di paragrafnya. Atau yang kedua, tidak dijelaskan, tapi secara struktur kita bisa menebak itu artinya apa. Apakah dia sebagai noun, apakah sebagai subjek, kemudian selanjutnya bahas apa. Jadi kita bisa kayak fill in the blank gitu loh. Jadi kira-kira oh mungkin ini artinya inilah kira-kira gitu. Jadi lebih make sense. Mari kita contoh. Mari kita coba contohnya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Behaviorism dalam baris kedua yang ini berarti psikolog itu concern terhadap apa? Mari kita cari ya. Kita baca dulu, saya buka halamannya dulu sebentar. Oke. Mari kita baca. One of the leading schools of psychological thought in the 20th century was behaviorism. Salah satu yang dibahas di tabat ke-20 adalah behaviorism. The belief that the role of the psychologist is to study behavior, which is observable rather than conscious or unconscious thought. Behaviorism, berarti dia menjelaskan nih, the belief, sebuah keyakinan, that the role of the psychologist is to study behavior, bahwa peran psikolog adalah untuk mempelajari behavior, yang mana observable, bisa diamati, dibandingkan pemikiran conscious atau conscious thought, which is not. Rather than conscious or unconscious, which is not observable. Jadi kayak, ini paralelnya gini ya, is to study behavior, which is observable, rather than conscious and unconscious thought, which is not. Maksudnya berarti which is not observable. Berarti yang study behavior ini observable, conscious and unconscious thought itu tidak observable. Berarti kalau behaviorism akan membahas mengenai apa? A, B, C, atau D? Oke, ada jawaban? Nomor 1. Berarti dalam behaviorism, psikolog itu lebih concern atau lebih bekerja dengan observable action. Jadi itulah makna behaviorism. Mempelajari observable actions. Ada pertanyaan sampai sini? Karena hening. Terus, Miss. Jelas ya. Berarti dia tidak bahas tentang conscious thought patterns, tidak membahas tentang unconscious patterns. Karena dia rather than, dibandingkan dengan, jadi dia lebih fokus ke behavior which is observable. Berarti psikolog yang concern terhadap observable actions, yaitu si behavior itu sendiri. Oke, sekarang number 2. Positive reinforcement in line 7. Berarti ini, positive reinforcement. Ini artinya apa?
Apakah gift, hadiah, apakah reward? Reward tuh apa ya? Ya hadiah juga ya sama. Tapi Penghargaan. ya reward tuh lebih ke penghargaan atau kalau reward tuh kayak kalau melakukan sesuatu dapat sesuatu gitu. Bribe, kalau bribe itu sogokan, sama penalti. Penalti itu ya hukuman finansial atau hukuman material gitu ya. Sekarang mari kita baca. Mungkin dari sini ya. Probably the best known proponent of behaviorism is B.F. Skinner. Kemungkinan yang paling terkenal dalam behaviorism itu adalah si B.F. Skinner ini, who was famous for his research on how reward and punishment influence behavior. Yang terkenal dengan risetnya tentang bagaimana reward and punishment mempengaruhi behavior. He came to believe that positive reinforcement, dia percaya bahwa positive reinforcement such as praise, food, or money were more effective in promoting good behavior than negative reinforcement or punishment. Berarti nomor 2, positive reinforcement itu apa? Praise, food, money itu biasanya berperan sebagai apa? Apakah gift, apakah reward, apakah sogokan, apakah penalti? B ya, betul, reward. Sebelumnya karena di sini kita sudah bahas reward and punishment. Kemudian di sini dia bahas negative reinforcement itu adalah punishment. Berarti positive reinforcement yaitu ini secara detail ini sebenarnya adalah reward. Secara struktur bisa kita tangkap ya. Gitu. Oke. Sekarang dia tidak hilang. Ntar dulu. Sekarang yang nomor 3. What is negative reinforcement sekarang? Berarti negative reinforcement apa? Udah jelas sih itu. Tadi. Ya, di punishment. Punishment, betul. Iya. Satu lagi ya. Setelah satu lagi nanti kita close sessionnya. Nah, biasanya pertanyaannya ini. What is, apa yang dimaksud dengan ini? What is the meaning of? What is true about something? Jadi pertanyaannya kayak gitu. Nah, misalnya ada clue-clue gini untuk menunjukkan definisi. Sekarang kita lanjut. Sekarang gimana kita mengambil meaning dari word parts. Jadi biasanya kan kata-kata, biasanya di TOEFL tuh ada kata-kata yang cukup panjang. Kita nggak tahu maknanya apa, tapi ada bagian, dia terdiri dari bagian-bagian tertentu yang bisa kita analisis, kira-kira artinya ini deh. Misalnya nomor 1 ya, vividly di line 6. Berarti vividly ini artinya apa? Mana sih line 6 nih ya, vividly. Oke, artinya paling dekat apa? Mari kita baca. Ring Lardner himself was born into a wealthy, educated, and cultured family. Ring Lardner lahir ke keluarga yang wealthy, educated, kaya, berpendidikan, dan berbudaya. For the bulk of his career, he worked as a reporter for newspaper in dalam karirnya, sebagian besar karirnya, dia bekerja sebagai reporter untuk koran di kota-kota ini. However, it is for his short stories of lower middle class Americans that Ring Lardner is perhaps best known. Meskipun demikian, dia hanya diketahui atau dikenal di middle class Amerika itu hanya pendek aja, hanya dalam periode yang pendek, short stories gitu. In these stories, dalam cerita-cerita ini, Lardner vividly creates the language and the ambience of this lower class. Lardner vividly creates. Nah, biasanya sekarang ada yang bisa nebak dulu nggak kira-kira A, B, C, atau D? Nggak apa-apa, tebak aja dulu.
Oke. Kalau gitu langsung aja ya. Sorry, pelan-pelan. Apa tadi? B. B. Ada lagi? C. C, ada lagi? Udah aja ya, jangan kebanyakan tersusah bahas ya. Udah ya. Lagian juga tangting-tung, Miss. Oke. Lanjut aja, Miss. Oke, yang benar jawabnya adalah yang C, lifelike way. Oke, ini kita kan latihannya adalah menebak kata dari bagian kata ya. Menebak makna kata dari salah satu bagian kata. Vivid, kalian pernah kan misalnya belajar biologi. Vivo. Vivo, merek HP Vivo. Maksudnya apa tuh Vivo? Hidup artinya. Kayak kalau dalam biologi kan ada in vitro, in vivo. Ya maaf, ada in vitro, ada in vivo gitu ya. Vivo itu itu artinya hidup. Kemudian viper, kayak viviper, oviper gitu kan. Vipernya itu kan adalah kehidupan. Jadi vivid itu artinya lebih ke kehidupan. Nah ini informasi aja sih nggak apa-apa. Kemudian number 2, the word misspelled in line 7. Misspelled, berarti this one. Okay, often using the misspelled words, grammatical error, and incorrect diction. Berarti kira-kira misspelled itu artinya apa kira-kira? Any guess? Oke. Jawaban. Vulgar kali, Miss. Pasti ngarang deh. Oke, jawabannya yang C. Yang C, incorrectly written. Spell artinya eja kan? Miskomunikasi, kemudian mispersepsi. Berarti apa miss artinya? Kesalahan. Berarti misspell adalah kesalahan pengejaan. Berarti incorrectly written. Setelahnya, kita ingat juga nih ya secara struktur. Ini bunyi apa ya? Oke, secara struktur kita juga bisa lihat bahwa di sini misspelled word, grammatical error, incorrect diction, semuanya sama-sama merujuk pada kesalahan. Berarti misspelled adalah incorrectly written, kesalahan pengejaan. Gitu. Oke, one more. The word diction in line 9, tadi diction ini, kira-kira artinya apa? Misspelled word, grammatical error, incorrect diction. Kira-kira diction apa artinya? Kalau dalam bahasa Indonesia itu diksi. Apa sih diksi itu artinya? Cerita. Bukan. Diksi itu lebih kayak pemilihan kata gitu. Oh, berarti yang read. Yang B, Miss. Yang D, yang speech. Berarti speech itu artinya yang D ya, yang speech. Jadi speech itu bentuk kata speech, kayak expression speech itu artinya lebih ke bentuk kata atau pemilihan kata speech itu. Oke, sekarang ini tadi udah beberapa contohnya, tapi kata kuncinya adalah ini. Kalau kontra, misalnya kontraproduktif, kontraindicator, controversial lah, atau kontrasepsi lah, apa. Jadi itu kan artinya adalah sesuatu yang berlawanan, against, like contrast. Tadi udah ya, tadi apa tadi? Contradiction, kontraindikatif, kontraproduktif. Nah itu artinya berlawanan terhadap produktif. Jadi kalau kontraproduktif artinya membuat menjadi tidak produktif gitu. Kemudian ingat malpractice, malcontent, terus maleficent, ya apa sih maleficent? Ya gitulah. Itu artinya sesuatu yang buruk. Kemudian tadi udah ya, mistake, misspelled, miscommunication, misperception artinya kesalahan.
Ingat kalau misalnya ada tanda X pangkat di keyboard gitu. Sub itu artinya under, di bawah. Kan kalau subscript ya berarti ada tanda 2 di bawah. Subway di bawah. Kemudian subordinate berarti bawahan. Terus apa lagi ya? Ya itu aja deh. Kemudian dek ini artinya tahun, decade, kemudian artinya 10, 10, decade, kemudian decathlon, apa lagi ya? Decimal kayak gitu. Kemudian multi, berarti artinya banyak, multiple, multinational company, multidisiplin, multi apa multi sih? Sorry, saya lupa. Ya intinya itulah, multidisiplin, multi language gitu. Kemudian sol, itu artinya 1, solo. Tri berarti 3, triple, tridharma, apa ya biasanya dalam bahasa itu, trifecta gitu misalnya, atau trinity, nah itu juga artinya 3. Kemudian itu dari kata dictate, dictionary, diction. Kemudian domin itu artinya master, dominant, dominator. Judge dari kata judge atau judgment. Tapi aku lupa lah contohnya apa. Kurang tahu. More artinya death, kematian, mortal. Kemudian udah deh, kayaknya itu aja. Spec artinya penglihatan, spectator gitu kan, penonton, spectacles. Kemudian apalagi ya, yang lensa itu juga ada kalau nggak salah spectator. Spektrum. Iya, spektrum bisa gitu. Kemudian ini artinya bumi, teritori, terrestrial, itu contohnya artinya bumi. Kemudian fair artinya turn, divert, pengubahan. Viv tadi live, artinya hidup. Oke, dari saya itu aja. Mari kita sekarang absen lagi. Boleh tolong dibuka semuanya? Rohyati, Muhammad Cendana, Eka Ayu, Ahmad Septian. Saya panggil yang belum ada gambarnya ya. Miftahul Ilmi, Haidar Ali, Jerni, Bustami Asbi, Habib. Ini Zoom user Muhammad siapa ya ini yang pakai kacamata, pakai. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman yang lain untuk mengaktifkan kameranya. Dwita, Nurhanifah, Habib, Fahra, Bustami Asbi, Hairul udah. Miftahul Ilmi, Ahmad Septian. Fahra, Dwita, Nurhanifah. Miss. Udah Miss aku. Oh udah, oke. Miftahul Ilmi. Dwita, Dwita. Udah, Miss. Ya, Yusril udah. Nggak ada. Ahmad Septian belum muncul nih. Nurhanifah. Silvi Fauzia. Oke. Ya Miss. Oke, Dwita. Absen. Oke. Terima kasih. Yuk, kita foto sekarang ya. Bisa ya Miss. Ya, tuh kadang suka nggak muncul gambarnya. 1, 2, 3. Udah. Ya, ntar dulu ya, tunggu dulu ya. Iya. Oke, 1, 2. Oke. Satu kali lagi. 1, 2. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sama-sama, Miss. Sama-sama. Ya, minggu depan kita akan pertemuan lagi, tapi minggu depan kita akan listening ya, mendengarkan. Atau mungkin sedikit reading, kemudian lanjut ke listening. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bergabung pada pertemuan hari ini. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat.
Amin. Dan ilmunya masuk semua ya. Terima kasih Amin. semuanya. Terima kasih, Miss. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.